Di kedalaman hutan tropis yang lebat, di antara pepohonan menjulang tinggi dan sungai-sungai yang mengalir tenang, hiduplah seekor siput dengan cangkang coklat keemasan bernama Didi. Didi bukanlah siput biasa. Ia terkenal di seluruh hutan karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Didi gemar berpetualang, menjelajahi setiap sudut hutan, dan selalu siap membantu hewan lain dengan nasihat bijaknya. Suatu hari yang cerah, Didi sedang asyik merayap di sebuah dahan pohon yang kokoh, menikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Matahari bersinar lembut menembus dedaunan, menciptakan pola cahaya yang indah di lantai hutan. Tiba-tiba, ia melihat seekor kupu-kupu berwarna kuning cerah. Sayapnya berpola rumit dan indah, sedang bertengger di ranting di dekatnya. Kupu-kupu itu bernama Nurul, terlihat sangat kesal dan marah. Sayapnya sedikit kusut, dan tampak ada sedikit luka kecil. Didi, dengan langkahnya yang pelan namun pasti, mendekati Nurul. Dengan lembut, ia bertanya, "Hai Nurul, ada apa? Kau tampak sangat marah." Nurul masih menggeram kesal, menceritakan kisahnya. "Itu Budi, landak jahil itu. Dia menusuk sayapku dengan durinya. Aku sangat kesal dan sakit hati." Air mata bening tampak berkilauan di matanya yang bulat. Didi mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk mengerti. Setelah Nurul selesai bercerita, Didi berkata dengan suara tenang, "Nurul, ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam situasi ini. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan." Didi melanjutkan, "Mungkin saja Budi hanya ingin bercanda denganmu. Kau tahu, Budi terkenal riang dan suka berteman dengan hewan lain. Mungkin saja durinya mengenai sayapmu tanpa disengaja saat ia mencoba mendekatimu." Didi berhenti sejenak, memperhatikan ekspresi Nurul. "Namun, lanjutnya, mungkin juga Budi memang sengaja menusukmu. Tapi itu sangat tidak mungkin. Budi terkenal baik dan ramah di hutan ini. Aku belum pernah mendengarnya berlaku jahat kepada siapapun." Kata-kata Didi membuat Nurul terdiam sejenak. Ia mengingat kembali kejadian beberapa saat yang lalu. Saat itu, ia langsung marah besar dan terbang menjauh tanpa memberi kesempatan Budi untuk menjelaskan. Ia ingat melihat Budi terlihat sedih dan menyesal setelah kejadian itu. Perlahan-lahan, Nurul mulai menyadari kemungkinan yang disampaikan Didi. Mungkin saja, Budi memang tidak bermaksud jahat. Mungkin saja, ia hanya ingin bermain dan tanpa sengaja menyakiti Nurul. Nurul merasa menyesal karena telah pergi dengan perasaan marah dan kesal tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. "Terima kasih Didi," kata Nurul. Suaranya lebih tenang sekarang. "Kau benar. Aku seharusnya tidak langsung marah dan menuduh Budi tanpa mendengar penjelasannya terlebih dahulu. Aku akan meminta maaf padanya." Didi tersenyum, cangkangnya berkilauan di bawah sinar matahari. "Itulah pentingnya berpikir sebelum bertindak, Nurul," katanya bijak. "Kadang-kadang, apa yang tampak di permukaan tidak selalu merupakan kebenaran sesungguhnya. Memahami sudut pandang orang lain sangatlah penting untuk menyelesaikan masalah." Nurul terbang menjauh, meninggalkan Didi di dahan pohon. Ia terbang menuju tempat Budi biasanya bermain, dengan tekad untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahpahaman di antara mereka. Didi, si siput bijak, melanjutkan perjalanannya, meninggalkan jejak kebijaksanaan di sepanjang perjalanannya di hutan yang lebat itu. Ia tahu, petualangannya dan kebijaksanaannya akan selalu dibutuhkan oleh penghuni hutan yang damai itu.